pagi. Pagi. Bu Natasha. Semuanya. Serta rapat sudah siap untuk dimulai? Siap, sangat. Siap. Sudah siap. Sebelumnya ada Bapak Usman lagi waiting list. Oh iya, oke. Oke. Bapak Usman sudah siap? Baik. Oh ya, siap. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta rapat sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Sebelum rapat pada pagi hari ini dimulai, perkenankan saya Natasha Afifah, selaku sekretaris, akan menjadi moderator untuk memandu rapat pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020. Kemudian untuk rapat pagi ini, peserta yang hadir antara lain Bapak Usman, selaku Direktur Utama PT Bikir. Kemudian ada perwakilan anggota dari Divisi Personalia, yaitu Saudari Mayang dan Saudara Imam. Kemudian dari Divisi Produksi, yaitu Saudari Syifa dan Saudari Femi. Dari Divisi Keuangan, yaitu Saudari Putri dan Saudara Kolbi. Dan dari Divisi Pemasaran, yaitu Saudara Robi dan Saudara Gede. Kemudian terdapat juga notulen tertunjuk, yaitu Saudari Hana. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rapat pagi hari ini dengan mengucap Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga rapat pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh Bapak Usman, selaku Direktur Utama PT Bikir. Untuk itu, kepada Bapak Usman, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Natasha. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Natasha selaku moderator atas kesempatannya yang telah membuka rapat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat pada waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Perkenankan saya untuk membahas beberapa hal yang penting mengenai ketercapaiannya usaha dari hasil penjualan pada perusahaan kita. Setelah saya amati, pada 2 bulan terakhir, perusahaan kita sangat tidak mampu menghasilkan laba penjualan sesuai dengan target yang kita inginkan. Ternyata ada beberapa hal yang harus mengalami perubahan. Terus selanjutnya, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami dari Divisi Pemasaran menurunnya hasil penjualan dikarenakan berkurangnya konsumen yang dipengaruhi oleh situasi di masa pandemi sekarang ini, dan inovasi produk yang kurang bisa menyesuaikan dalam kondisi tersebut. Maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kemampuan produk agar dapat bersaing pada saat ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk menginstruksi pendapat dari Divisi Pemasaran karena kami dari Divisi Produksi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan proses produksi. Jadi untuk proses produksinya sendiri sebenarnya perusahaan kita ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal dan kendala yang membuat proses produksi yang sekarang ini menjadi tidak mungkin untuk memenuhi keinginan konsumen diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Jadi akibat pandemi yang sekarang terjadi ini, proses produksi pembuatan produk itu sangat terhambat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah karena diberlakukannya WFH atau work from home bagi karyawan. Lalu yang kedua meliputi soal bahan baku, di mana bahan baku yang kita gunakan, kain katun ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dibanding sebelumnya. Lalu produsen dari kain katun yang bekerja sama dengan kita juga
ada kendala di mana produsen tersebut berlokasi di Surabaya, di mana Surabaya ini seperti yang kita tahu sekarang masuk ke dalam zona merah dari pandemik ini ya, sehingga untuk distribusi bahan tersebut mengalami keterlambatan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Robi dan Saudari Femi dari Divisi Pemasaran dan Divisi Produksi. Masukan dari Divisi Pemasaran serta informasi dari Divisi Produksi akan saya tampung. Kemudian bagaimana pendapat atau penjelasan dari Divisi Keuangan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Divisi Keuangan. Pertama-tama saya dari Divisi Keuangan ingin menampilkan PPT untuk penjelasan mengenai penjualan selama triwulan 1 perusahaan PT Big Hit. Nah, di sini saya akan share screen. Sudah muncul ya, rekan-rekan sekalian? Sudah. Oke. Sudah. Nah, bisa dilihat bahwa dari data rekap data penjualan PT Big Hit di triwulan 1 2020, perusahaan kita ini hampir di seluruh kawasan penjualannya itu mengalami penurunan lebih dari 30%. Bahkan di Jakarta sendiri, dia mengalami penurunan sebanyak 70%. Hal ini dikarenakan distribusi antara produk dan pembeli itu mengalami hambatan, di mana pusat perbelanjaan di seluruh kawasan itu harus ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, dari Divisi Keuangan sendiri sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan dengan cara memotong anggaran promosi, kemudian anggaran ketenagakerjaan, dan anggaran produksi. Hal ini tentunya dengan penyesuaian pendapatan yang kita terima selama 2 bulan terakhir ini. Dan untuk selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Kolbi. Silakan Bapak Kolbi. Oh ya, baik. Terima kasih dengan rekan saya, Putri Utami. Saya di sini ingin menambahkan sedikit mengenai pemotongan anggaran ini kami lakukan guna mengatur kebutuhan uang kas perusahaan agar tidak terlalu berlebihan mengeluarkan dana dan memastikan penggunaan dana dilakukan secara efektif serta efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan di masa pandemi saat ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Putri dan Kolbi atas penjelasannya. Atas kasus ini, kita harus mengambil langkah yang tepat agar hasil penjualan segera meningkat. Ada yang mempunyai solusi? Maaf Pak, instruksi bagaimana jika kita menambah karyawan untuk membantu proses produksi. Karena ini dapat menjadikan perusahaan kita menghasilkan produk yang lebih banyak lagi, gitu Pak. Terima kasih. Ya, sebelumnya izinkan saya dari Divisi Produksi menanggapi terkait penambahan jumlah karyawan. Kalaupun perusahaan ingin menambah jumlah karyawan, bukankah perusahaan akan membutuhkan dana lebih untuk mengeluarkan gaji pada karyawan tersebut? Dan juga ini akan membuat harga jual produk ke masyarakat ini akan mengalami kenaikan. Seperti itu, Pak. Izin menjawab, saya Imam dari Divisi Personalia. Mengenai perekrutan karyawan tentunya akan berpengaruh pada harga jual produk saat dijual nantinya. Namun, apabila perusahaan kita dapat melakukan promosi yang efektif dan ditambah dengan perusahaan mengajak investor untuk bekerja sama berinvestasi di perusahaan kita yang sedang ada kendala finansial, tentunya harga jual produk tidak akan meningkat secara drastis. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas solusinya dari Saudari Mayang dan juga masukan dari Siva dan Imam. Untuk perekrutan karyawan sebagai tenaga kerja tambahan dapat dilakukan setelah adanya hasil dari promosi dan suntikan dana dari investor yang sudah terlihat. Mengingat kas perusahaan serta keadaan masyarakat saat pandemi ini sedang tidak menentu. Apakah promosi dan penarikan investor mampu dilakukan di perusahaan? Bagaimana? Izin menjawab, menurut kami dari Divisi Pemasaran,
perusahaan kita dapat melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce atau sosial media di mana tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Lalu untuk pengiriman juga kita dapat bekerja sama dengan ekspedisi yang sudah bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan. Kemudian kami dari divisi pemasaran juga akan menyusun proposal pengajuan brand ambassador pada para investor karena penggunaan BA belakangan ini cukup menjanjikan. Apakah pengeluaran dana untuk biaya promosi dapat dilakukan? Oh ya, baik, sangat bisa, Saudara Gede Yukti dari divisi pemasaran. Karena kita dapat mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Karena menurut pencatatan yang ada, dana tersebut mampu membiayai promosi ini. Baik, terima kasih atas masukannya Saudara Igede dan Kolbi. Jika dilihat dari pencatatan yang ada, saya rasa biaya promosi dapat tercover. Saya setuju apabila diambil dari kas bulan sebelumnya. Terus selanjutnya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kami dari divisi produksi ingin menambahkan beberapa hal yang terkait untuk menarik minat investor. Mungkin perusahaan kita juga harus melakukan inovasi atau mengupgrade produk seperti adanya penambahan bahan baku yang lebih nyaman, atau bisa juga dengan perubahan motif dan corak batik yang lebih unik yang menyesuaikan dengan selera masyarakat masa kini. Seperti itu, Pak, penambahan dari saya. Baik, terima kasih, Saudari Syifa. Itu adalah ide yang sangat bagus. Saya sangat menantikan mengenai program inovasi produk yang kita lakukan ini. Apakah ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Baik Pak, jika begitu kami dari divisi produksi akan berusaha untuk mengatur hal tersebut. Baik, terima kasih Saudari Femi. Terima kasih atas masukan rekan-rekan sekalian ya. Tidak lupa juga kita harus menerapkan pelayanan yang bagus dan baik dari divisi manapun, agar terciptanya kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita. Saya berharap semoga keputusan yang telah diambil dalam rapat kita pada pagi hari ini mampu menjadikan kita semua termotivasi dan berakhir pada tercapainya cita-cita perusahaan. Sebelum selesainya rapat pada pagi hari ini, maka saya kembalikan kepada Saudari Natasha selaku moderator pada rapat pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Usman selaku Direktur Utama PT Big Hit. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan rapat pada hari ini yang akan disampaikan oleh notulen tertujuh, yaitu Saudari Hana. Kepada Saudari Hana, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada notulen untuk memberikan kesempatan kepada saya berbicara pada hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hasil rapat pada pagi ini, yaitu yang pertama dari Divisi Keuangan, yang telah menyampaikan bahwa terjadi penurunan penjualan di seluruh cabang wilayah dan pusat, yaitu lebih dari 30%. Karena itu, dilakukan pemotongan anggaran promosi, anggaran ketenagakerjaan, dan anggaran produksi, serta adanya pengalokasian dana, yaitu dana promosi, yang dibutuhkan untuk diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dari divisi pemasaran, yaitu akan melakukan kegiatan promosi, dilakukan melalui e-commerce atau sosial media, dan melakukan kerjasama pengiriman dengan ekspedisi yang telah ditunjuk sebelumnya. Serta dari divisi pemasaran akan menyusun proposal untuk mengajukan brand ambassador pada para investor. Dan kemudian yang ketiga dari divisi personalia untuk menunggu rekrutan karyawan kembali setelah adanya hasil promosi dan suntikan dari dana investor. Dan yang terakhir, dari divisi produksi akan melakukan inovasi produk lebih lanjut dengan melakukan upgrade dari bahan baku, model, dan corak yang akan digunakan pada produk. Oleh karena itu demikian
kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hana selaku notulen tertunjuk. Sekian rapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Usman selaku Direktur Utama PT Big Hit, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi pada rapat pagi hari ini. Kemudian, akhir kata untuk menutup rapat kali ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Natasha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.